Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Bu? Hari ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 14, seorang badui berkata, qalatil a'rabu amanna, aku ini telah beriman, katanya. Mengapa dia berkata demikian? Karena orang badui ini baru saja masuk Islam, tetapi dia ingin mensyiarkan dirinya yang sedang masuk Islam, ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dirinya itu sedang beriman. Lalu apa kata Allah? Kamu belum beriman. Ini dalam surat Az-Zariyat, Bu, ya. Kamu belum beriman. Katakanlah ya Allah bahwa aku ini sudah beriman, kata orang badui itu. Kamu belum beriman karena imanmu belum merasuk ke dalam dada. Allah sendiri yang berkata seperti itu. Lalu, Bu, apa sih iman itu? Iman itu kan percaya, Bu, ya. Tetapi iman itu bukan hanya sebatas kita percaya atau kita yakin. Tetapi iman itu adalah satu, tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisani wa amalun bil arkani. Jadi iman itu pertama adalah kita yakin dulu di dalam hati. Siapa, Bu, yang kita yakini? Tentang Islam itu sendiri, Bu, ya. Apa Islam itu? Sebagaimana malaikat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni 'anil Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan apa, Bu? Al-Islamu huwa an tashhadu an la ilaha illallah, dua, wa tuqimus sholata wa tu'tuz zakata wa tasumu ramadhana, berhaji ke Baitullah jika mampu, kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat, ya. Nah, kemudian iman itu adalah, kita kembali lagi, iman itu percaya bahwa Allah itu ada dan percaya kepada yang gaib. Siapa lagi yang gaib? Malaikat tadi dan hari akhir. Kemudian tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisani, dan kita ucapkan keimanan kita itu dengan lisan. Lalu kemudian iman itu adalah wa amalun bil arkan. Iman itu dilakukan dengan perbuatan. Nah, perbuatan yang baik inilah yang dinamakan dengan amal soleh. Maka iman dan amal soleh itu, Bu, tidak akan pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran ribuan ayat yang menunjukkan bahwa iman dan amal itu satu. 60 ayat yang menyambungkan iman dan amal itu satu. Contoh, Bu, dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa,
illalladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka iman dan amal soleh yang dimaksud dalam surat Al-Asr ini adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Bagaimana bentuk iman itu, Bu, yang disebut dalam surat Al-Asr ini? Watawasau bil haqqi, nasihat menasihatilah kamu dalam kebenaran, dan nasihat menasihatilah kamu dalam kesabaran. Begitu, Bu, menjelaskan surat Al-Asr ya. Lalu kemudian, Bu, iman itu bagaimana sih? Iman itu Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Bawa Al-Quran tak, Bu? Kita baca. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibu, kita ini, Bu, dikatakan beriman jika kita melaksanakan 3 hal. Kalau tadi dalam surat Al-Asr ada berapa tanda iman kita, Bu? Ada 2 di situ disebutkan ya. Ternyata orang yang dikatakan beriman itu adalah orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan orang yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Nah, sekarang orang yang dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu tadi bunyinya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang beriman itu dikatakan di sini adalah orang yang percaya kepada alam gaib. Siapa alam gaib itu? Sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat wujudnya, Bu? Tidak. Tetapi kita yakin gak, Bu, Allah itu ada? Ada dong. Dari nama-namanya yang 99, dari sifat-sifatnya yang 20. Kemudian, Bu, walaupun kita tidak dapat melihat wujudnya Allah, tapi dengan kita melihat ciptaannya, Bu, kita mesti yakin. Salah satu contoh ciptaan Allah, Bu, huwallazi khalaqas samawati wal ardi bighairi amalin tarawnaha. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, Bu, tanpa tiang seperti yang kita lihat. Tsummastawa 'alal 'arsy. Allah itu berada di atas. Wa sakhara asy-syamsa wal qamar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan matahari dan bulan, di mana matahari dan bulan beredar sesuai dengan orbitnya. Ada yang bisa ngatur matahari dan bulan, Bu? Tidak ada. Ada ahli astronomi? Kalaupun ada, dia tidak akan pernah bisa mengatur perputaran matahari dan bulan. Dengan melihat kekuasaannya saja, Bu, kita mesti yakin sama Allah. Kemudian yakin kepada malaikat, Bu, yang gaib. Kemudian juga kita percaya kepada hari akhir, Bu. Hari di mana yang Allah janjikan bagi orang yang beriman itu surga, bagi orang yang kafir itu adalah neraka. Kita mesti yakin, Bu, ya. Itulah yang dinamakan iman, yang dikatakan sebagai yang gaib dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Nanti dibaca ya, Bu, ya. Kemudian yang kedua, kita itu dikatakan beriman apabila kita wa yuqimus sholata, apabila kita mendirikan sholat. Sholat yang bagaimana, Bu? Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat yang waktunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang misalnya sholat subuhnya di waktu duha, Bu. Berarti
kita belum termasuk kategori yang kitaban mauquta. Ya Bu ya. Kalau ada yang sholat zuhurnya menjelang asar Bu, bukan juga termasuk orang yang kitaban mauquta. Kalau ada yang sholat isya Bu setelah selesai sinetron India, juga kita bukan termasuk orang yang kitaban mauquta. Maka mestinya gimana Bu? Yang kitaban mauquta itu subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur. Saya sudah menyampaikan kepada kita semua bagaimana sih sebenarnya kita kalau sholat Bu. Kita itu kalau sholat kan suka menghayal Bu ya, ya. Padahal kita sedang sholat. Caranya bagaimana Ibu? Caranya adalah kita mencoba memaknai setiap gerakan sholat kita dan mencoba memaknai setiap daripada ucapan kita. Dari mana Bu? Dari takbiratul ihram sampai dengan kemarin masih banyak di antara kita yang belum menghafal artinya. Tetapi hari ini insya Allah Bu, semua kita sudah hafal Bu. Insya Allah sudah Bu ya. Ya. Karena dengan kita memahami maknanya Bu, mengurangi hayalan-hayalan kita yang ada dalam sholat. Lalu Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi untuk menyempurnakan sholat kita. Siapa tahu tadi kita banyak ngantuknya, ya. Banyak gangguan dari nyamuk lalat yang kita nggak tahan gatalnya Bu, ya. Set, gitu ya. Kita justru fokus pada garuknya ya. Maka caranya adalah bagaimana Bu? Allah menyiapkan ibadah lain untuk menyempurnakannya, yaitu ibadah qobliyah dan ba'diyah. Ada 12 rakaat. Sebelum subuh itu 2 rakaat ya Bu. Apa janji Allah bagi orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh Bu? Dunia dan seisinya. Lalu barang siapa yang bisa menjalankan dari qobliyah ba'diyah subuh sampai isya, maka apa janji Allah Bu? Allah akan membangunkan kita rumah di dalam surga. Sudah di surga dibuatin rumah lagi Bu. Itulah janji Allah bagi kita yang melengkapi sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Lalu kemudian Bu, yang ketiga, orang yang dikatakan beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini adalah apa kata Allah Bu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan memberikan sebagian harta yang kamu miliki dan menginfakkan sebagian rezeki yang kamu miliki. Kepada siapa Bu? Kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa saja Bu orang-orang yang berhak menerima harta yang kita miliki Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah juga ayat 214 Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Siapa orang yang 5 Bu yang berhak mendapatkan infak atau sedekah kita Bu, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 5 ini? Pertama adalah wabil walidaini, kedua orang tua kita. Mengapa kedua orang tua kita lebih utama disedekahkan Bu? Mengapa? Karena orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dari kita dikandung sampai dengan kita masuk ke liang lahat.
Lalu apa kata Allah, Bu? Ridallahu wa ridul walidain. Ridallahu wa ridallahu fi ridul walidain. Keridhaan Allah itu, Bu, karena ridhonya orang tua kita. Ini yang masih ada ibunya dan Bu. Masih ada ibu kita, Bu? Berarti kita masih menghadapi surga di dunia. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Murkanya Allah adalah, Bu, murkanya orang tua. Maka dia adalah orang yang pertama kali kita berikan nafkah. Selain daripada kita berbuat baik kepadanya, sebagaimana yang Allah katakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughannal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa kullahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Di sini kan ada perintah kita berbuat baik kepada orang tua kita, Bu, ya. Tetapi tidak cukup di situ, Bu. Yang dibutuhkan orang tua adalah juga bagaimana kita memberikan sebagian daripada rezeki yang kita punya sebagai tanda dari kita taat kepada orang tua kita. Lalu yang kedua, kepada siapa, Bu, kita menyedekahkan atau menginfakkan sebagian daripada harta yang kita punya, Bu, sebagai tanda dari iman kita. Kepada siapa tadi, Bu? Kepada aqrabin, kepada kerabat kita, Bu. Siapa kerabat kita? Adik, kakak, nenek, paman, bibi. Kemudian ini yang dari biologis, tetangga juga bagian dari karib kita, Bu. Bagian, ya, Bu, ya, bagian dari karib kita. Maka katanya Nabi Muhammad SAW, kalau kita bikin sayur, Bu, sayurnya dibanyakin kuahnya, ya, Bu, ya, supaya kita bisa kirim-kirim sayur ke tetangga. Tapi jangan kita sayurnya, tetangga kuahnya. Jangan, Bu, ya. Kalau bisa kita masak daging sama dagingnya dong, jangan tetangga kuahnya, kita dagingnya. Jadi Nabi Muhammad SAW tuh ketika Aisyah radhiyallahu anha memasak paha kambing, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Bu? Aisyah, sudahkah engkau berikan masakan ini sebagian kepada Abu Hurairah, tetangga kita? Sudah, ya Rasulullah. Aisyah, sudah belum kamu berikan sebagian dari paha kambing ini kepada Ummu Kalsum? Sudah, ya Rasulullah. Aisyah, sudah belum kamu berikan ke tetangga yang lain paha kambing ini? Banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah, Bu, ya. Jadi kalau bisa tetangga jauh, tetangga dekat kita itu dapat semua. Tetangga dekat dari kita ini berapa, Bu? Sebelah kanan 40 rumah, sebelah kiri 40 rumah. Itulah tetangga dekat kita, Bu. Tetangga jauh kita mana, Bu? Setelah 40 rumah ke kanan, setelah 40 rumah ke kiri. Kemudian yang ketiga, Bu, yang ketiga, orang yang dikatakan beriman dalam surat Al-Baqarah adalah orang yang memperhatikan anak yatim dan orang miskin. Bagaimana cara kita memperhatikan anak yatim dan orang miskin, Bu? Dalam surat Al-Ma'un dikatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Lanjutkan, Bu. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim
tahukah kamu, kata Allah, pendusta agama itu? Siapa Bu pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pendusta agama itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghadi anaknya yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, dan celakalah Bu orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka? Kenapa? Bagi siapa Bu yang celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang dikatakan celaka dalam sholatnya di surat Al-Ma'un ini adalah orang yang pertama riya, kedua enggan memberikan makanan atau harta yang berguna kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang keempat Bu, sebentar sebelum kita masuk ke yang keempat Bu, apa nih asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Ma'un ini? Apa Bu? Mengapa surat Al-Ma'un ini Allah turunkan? Karena waktu itu orang suku Quraisy menyembelih sapi. Di situ ada anak yatim berdiri. Kemudian anak yatim yang sedang berdiri di tempat orang yang sedang memotong sapi itu didorong Bu oleh Sofyan. Kenapa didorong? Karena takut sapinya akan didapati oleh anak tersebut, didorong. Sehingga turunlah surat Al-Ma'un, bahwa orang yang dikatakan sebagai pendusta agama ini